Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi yang terdiri dari saya sendiri Abdullah Fakih NIM 46, kemudian ada Muhammad Diaul Alam NIM 47. Nah, setelah itu yang terakhir ada Muhammad Ilhami Yahya NIM 48. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu sistem. Definisi sistem. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan utama organisasi atau institusi. Kemudian sistem, subsistem, dan supersistem. Perbedaannya yaitu sebuah sistem itu terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan atau sasaran. Kalau unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem itulah yang disebut dengan subsistem. Kemudian ruang lingkup sistem yang lebih besar disebut dengan supersistem. Komponen input merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data masukan. 1. Maintenance input, kedua signal input. Komponen proses. Komponen proses merupakan komponen dalam sistem yang melakukan pengolahan input untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang menginginkan. Contoh, sistem pengambilan keputusan pembelian barang yang dilakukan oleh seorang kepada bagian pengadaan di suatu perusahaan dagang harus melibatkan sebuah subsistem yang terkait sebagai kepala gudang, bagian keuangan, bagian inventory, dan lain-lain. Komponen output merupakan komponen hasil pengoperasian dari suatu sistem. Sistem pengambilan keputusan seorang kepala bagian pengadaan menghasilkan keputusan dibeli atau tidaknya suatu barang. Kemudian menentukan siapa yang akan membeli, jumlah pembelian, tempat atau lokasi pembelian, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen tujuan. Terdapatnya suatu tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula dalam proses sistem. Komponen tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh berjalannya sebuah sistem. Tujuan ini bisa berupa tujuan usaha, kebutuhan sistem, pemecahan suatu masalah, dan sebagainya. Komponen kendala. Komponen kendala merupakan komponen yang berisikan aturan atau batas-batas yang berlaku atas tujuan tersebut. Kemudian komponen kontrol. Komponen kontrol merupakan komponen pengawas dari pelaksanaan proses pencapaian tujuan, seperti kontrol pemasukan input, kontrol pengeluaran data, kontrol pengoperasian, dan lain-lain. Kemudian komponen umpan balik. Komponen umpan balik merupakan yang memberikan respon atas berjalannya suatu sistem. Komponen ini dapat berupa kegiatan seperti perbaikan atau pemeliharaan sistem.
Sistem informasi. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem informasi manual dan yang kedua yaitu sistem informasi berbasis komputer atau biasa disingkat dengan CPIS. CPIS atau selanjutnya disebut sistem informasi atau SI adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Definisi sistem informasi. Yang pertama, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Galinas, Oram, dan Wiggins, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri sebagai berikut. Yang pertama, blok masukan atau input block. Yang kedua, blok model atau mode block. Yang ketiga, blok keluaran atau output block. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi block. Yang kelima, blok basis data atau database block. Dan yang keenam, blok kendali atau control block. Sedangkan perangkat sistem dalam sistem informasi adalah yang pertama hardware, kedua software, tiga data, keempat prosedur, dan manusia. Pengelolaan sistem informasi. Pengelolaan sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu, bentuk atau jenis informasi yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya. Yang kedua, manajemen level atas untuk perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Lalu manajemen level menengah untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Kemudian manajemen level bawah untuk perencanaan dan pengawasan operasi dan pengambilan keputusan, dan operator untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Pemanfaatan sistem informasi. Seperti pemanfaatan sistem informasi digunakan dalam sebagai berikut. 1. Sistem reservasi pesawat terbang. Kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Ketiga, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Keempat, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang kelima, sistem layanan akademis berbasis web. Yang keenam, sistem pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. Yang ketujuh, e-government atau sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.